Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya pilar, saatnya pilar, saatnya pilar. Pilarnya apa? Pilarnya apa? Pilarnya apa? Selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat ya? Siap untuk belajar ya teman-teman ya. Minggu ini kita akan belajar tentang pilar karakter. Di sini sudah ada pilar karakter 8 ya teman-teman ya. Teman-teman boleh membuka bukunya pilar karakter 8 dan buka halaman 1 tentang konsep baik hati. Kita lihat ya teman-teman ya. Di sini ada 2 gambar. Manakah gambar yang menunjukkan anak yang baik hati? Berilah tanda checklist. Di gambar pertama ada temannya sedang menangis. Terus anak cewek membantu temannya ya untuk meredakan nangisnya. Sedangkan gambar kedua ada 2 orang anak, yang satu menangis dan yang satu tidak membantu temannya yang sedang menangis. Berarti kira-kira yang baik hati yang mana ya teman-teman ya? Oke, yang ini ya teman-teman ya. Kita kasih tanda centang. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap anak yang baik. Gambar pertama ada nenek-nenek mau menyeberang ya teman-teman ya. Nah, terus di sini tapi ada banyak mobil. Anak kecil ini bilang sama nenek, nanti dulu nek, nunggu lampu merah dulu baru kita boleh jalan. Sedangkan yang gambar bawahnya, manakah gambar yang menunjukkan sikap anak yang baik hati? Coba kita lihat ya. Gambar pertama ada 2 orang anak perempuan, yang satu jatuh dan yang satu diam saja. Sedangkan gambar kedua 2 anak perempuan, yang satu jatuh, yang satunya, ya Allah kamu kenapa temanku, seperti itu ya ceritanya ya teman-teman ya. Berarti anak yang baik hati yang mana? Yang ini ya, karena tidak cuek terhadap teman yang mengalami kesulitan ya. Selanjutnya yaitu siapakah anak yang baik hati? Kita lihat ya ceritanya di bawah ini ada 2 ibu-ibu teman-teman. Selanjutnya, siapakah anak yang baik hati? Di sini ada 3 gambar ya teman-teman ya. Anak yang baik hati itu anak yang kalau ketemu temannya menyapa. Terus anak yang baik hati itu kalau ada teman sakit menjenguk, mendoakan ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, anak yang baik hati itu membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan. Karena di gambar ketiga ini temannya bawa buku banyak ya, dan temannya itu mengalami kesulitan, susah bawa bukunya. Terus teman yang satu laginya mau membantunya ya. Selanjutnya yaitu saya bertepuk tangan ketika teman tampil. Coba kita lihat ya. Di sini ada banyak gambar anak. Nah teman-teman ya, teman yang satu ini sedang bernyanyi di atas panggung. Nah temannya yang lain itu sebagai penonton. Coba kita lihat, temannya sebagai penonton itu ada yang tepuk tangan dan ada yang tidak. Anak yang baik itu kalau temannya tampil mau bertepuk tangan ya. Coba kita lihat yang tepuk tangan yang mana ya? Oh iya, yang baju hijau sama yang baju abu-abu ini ya, sama yang baju pink juga. Sedangkan yang tidak tepuk tangan yang mana teman-teman? Yang melet-melet ini sama yang paling depan menunjuk ini ya. Berarti yang dikasih tanda centang yang mana? Ini ya, 1, 2, 3. Nah selanjutnya yaitu saya antri dan bergiliran ketika bermain. Kita lihat ya, di sini ada gambar jungkat-jungkit. Ada 2 anak sedang bermain jungkat-jungkit. Tetapi teman-temannya di sini sudah mengantri ya teman-teman ya, mau bergantian. Tapi kalau
teman-temannya sudah mengantri, sebaiknya teman-teman yang main jungkat-jungkit juga jangan terlalu lama ya. Soalnya ini kan mainan bersama ya teman-teman ya. Jadi biar teman yang lain juga merasakan mainannya ya. Selanjutnya, manakah gambar yang menunjukkan anak-anak bermain bergantian? Berilah tanda centang. Gambar pertama di sini ada 4 anak ya sedang bermain perosotan. Kalau gambar pertama kira-kira mau mengantri nggak teman-teman? Iya ya, ini mau mengantri. Yang satu, kedua, ketiga mau mengantri, dan yang keempat juga mau ke tangga sini. Berarti ini mau mengantri ya. Sedangkan gambar yang kedua yaitu ada 4 anak juga, yang di depan sudah duduk. Yang kedua mau mengantri, tapi yang ketiga dan keempat tidak mau mengantri ya, menyerobot ya teman-teman ya. Berarti anak yang mau bergantian bermain yang mana yang mau mengantri? Yang ini ya teman-teman ya, kita kasih tanda checklist juga. Selanjutnya, saya senang berkenalan dengan teman baru. Di sini ada 3 anak teman-teman ya. Yang pertama, yang kedua ini sudah kenal, sedangkan yang satu ini belum kenal. Nah, selanjutnya manakah gambar yang menunjukkan anak yang mau berkenalan? Nah, kita lihat ya, gambar yang sebelah kiri ada 3 anak. Yang cewek mau ngajak kenalan ya teman-teman ya, ada teman baru. Terus yang cowok, bukan yang cewek, maaf Ustazah salah, yang cowok mau mengajak kenalan teman yang cewek ini. Sedangkan gambar kedua ada 3 anak. Ini ada murid baru, tetapi yang murid barunya malah nggak mau kenalan ya. Nah, harusnya mau ya teman-teman ya, diajak bermain harusnya mau ajak kenalan. Berarti anak yang mau berkenalan yang mana? Berarti gambar yang sebelah kiri ya teman-teman ya, kasih tanda centang. Selanjutnya, saya tidak membicarakan kejelekan orang lain. Nah, di sini ada teman 3 anak ya teman-teman ya. Yang baju merah ini bisik-bisik ke teman yang baju kuning. Nah, ini harusnya tidak boleh ya, karena sesama teman tidak boleh menjelekkan ya teman-teman ya. Ini juga ada contoh kedua, yaitu sama juga. Anak yang baju merah dan baju kuning malah meledek temannya atau mengejek temannya yang pakai baju ungu. Tidak boleh ya teman-teman ya. Sesama teman itu harus bermain bersama, tidak boleh saling mengejek ya. Selanjutnya, saya memberikan hadiah kepada orang yang saya sayangi. Contoh di sini teman-teman. Nah, ini ada gambar ibu dan gambar nenek. Karena teman-teman sayang sama ibu dan nenek, teman-teman sesekali boleh memberikan hadiah kepada ibu atau kepada nenek ya. Bukan masalah barangnya ya teman-teman ya, tetapi masalah perhatian teman-teman kepada ibu dan nenek serta kepada anggota yang lainnya ya. Jadi sesekali kita boleh memberi kepada orang yang kita sayang ya. Selanjutnya, manakah wajah anak yang baik hati? Coba kita lihat ya. Ini gambarnya lagi apa ya teman-teman ya? Lagi teriak-teriak ya. Terus yang kedua gambarnya lagi cemberut. Yang ketiga gambarnya apa ini? Senyum ya. Yang keempat ini juga gambarnya apa ya? Senyum juga. Kelima senyum. Keenam ini lagi melet ya teman-teman ya. Yang ketujuh ini lagi menyeringai. Kayak gitu ya. Sedangkan yang kedelapan gambarnya sedang menangis. Kira-kira wajah anak yang baik hati yang mana teman-teman? Yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu saya berbagi dengan teman. Nah, di sini ada 2 teman ya. Yang satu pakai baju ungu ini membawa 2 permen, sedangkan yang pakai baju coklat tidak membawanya. Dan sebaiknya bagaimana sikap temanmu di atas sebagai anak yang baik hati? Kita lihat ya. Gambar sebelah kiri mempunyai 2 permen. Yang satu mau berbagi dengan temannya ya. Sedangkan gambar yang kedua tidak mau berbagi dengan temannya. Berarti yang baik hati yang mana teman-teman? Ya, yang ini ya. Karena mau berbagi jajan dengan temannya. Teman-teman juga kalau di sekolah
banyak makanan, bawa banyak jajanan, boleh berbagi sama teman yang tidak bawa ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya meminjamkan mainan kepada teman. Yang pertama kita lihat gambarnya. Yang perempuan baju ungu ini tidak punya mainan ya, sedangkan baju bunga-bunga ini banyak mainannya. Nah, gambar selanjutnya yang baju bunga-bunga ini memberi atau meminjamkan mainan kepada yang baju ungu. Teman-teman juga boleh meminjamkan mainannya ya. Tetapi yang meminjam juga jangan terlalu lama ya minjamnya ya. Kalau sudah selesai, barang yang dipinjam langsung dikembalikan ke yang punya ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu saya menolong orang lain. Nah, kita lihat gambar pertama. Temannya membawa buku banyak ya, merasa berat sekali. Terus temannya yang satu lagi lewat dan melihat temannya bawa buku banyak ini. Terus boleh membantunya. Bolehkah saya bantu kamu? Seperti itu ya bilangnya ya. Nah, selanjutnya manakah gambar anak yang sedang menolong temannya? Ini baju pink ini bawa buah banyak banget ya teman-teman ya. Terus ada yang pakai baju biru lewat. Yang baju biru langsung bilang, "Halo temanku, bolehkah saya membantumu? Sepertinya kamu berat sekali bawanya ya." Ini contoh anak yang membantu. Sedangkan gambar kedua, yang baju pink ini sedang kesusahan atau berat sekali bawa barangnya. Tetapi yang baju biru lewat tanpa membantunya, cuek saja ya. Berarti gambar yang baik hati yang mau menolong temannya yang mana teman-teman? Yang ini ya. Nah, kita tanda centang juga. Saya menyayangi hewan. Nah, siapa yang suka hewan? Ya, semuanya suka ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Di sini gambarnya menyayangi binatang kucing. Yang kedua, coba kita lihat manakah anak yang menyayangi hewan. Nah, yang kedua di sini ada gambar embe ya. Embe atau kambing. Temannya ini, anak yang baju coklat ini memberi makan kambing. Sedangkan contoh yang kedua, gambar kedua yaitu tidak memberi makan atau malah menarik-narik tali di lehernya anjing ini ya teman-teman ya, peliharaannya ya. Berarti yang menyayangi hewan yang mana? Yang ini ya, yang memberi makan kepada hewan. Kalau teman-teman mau memelihara hewan, harus merawat, harus memberi makan, dan jangan lupa membersihkan kandangnya juga ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu saya memindahkan ranting yang tajam dari jalan. Coba kita lihat gambarnya. Gambar ke-1, yang pakai baju biru ini lagi jalan. Terus di jalan melihat ada ranting. Nah, sedangkan gambar kedua, yang pakai baju biru ini memindahkan rantingnya ya, biar tidak mengenai orang lain atau biar tidak mengenai motor kendaraan orang lain juga ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu saya senang melakukan kebaikan. Nah, di sini contohnya sedang memberi pengemis ya teman-teman ya, sedang memberi kepada pengemis. Manakah anak yang berbuat baik kepada seorang nenek? Coba kita lihat. Di sini ada 3 gambar, baju coklat, baju biru, dan baju hijau. Dan seorang nenek ya. Seorang nenek ini membutuhkan bantuan karena bawa barang banyak sekali. Sedangkan gambar anak yang pakai baju coklat dan baju biru tidak membantunya ya teman-teman ya, cuman meliatin doang. Sedangkan baju hijau membantu nenek ini. Berarti anak yang berbuat baik kepada nenek yang mana? Anak yang berbaju hijau ya, kita centang juga teman-teman. Terakhir yaitu saya memberikan tempat duduk kepada yang membutuhkan. Nah, ini contohnya berada di kereta ya teman-teman ya. Ada banyak orang tetapi sudah ditempatin semua, sudah duduk semua ya. Sedangkan ada nenek-nenek datang, dan anak yang baju pink, "Nenek, silahkan duduk di kursi yang saya tempati." Seperti itu ya, boleh menolong nenek ini karena nenek yang lebih membutuhkan ya. Mengapa orang-orang di bawah ini mendapat prioritas untuk duduk di bus atau kereta? Coba kita lihat. Ini gambarnya gambar apa? Gambar yang sedang orang sakit ya. Tangannya sakit, kakinya sakit. Kira-kira kalau berdiri lama kuat nggak teman-teman?
nggak kuat ya. Nah, yang selanjutnya ada gambar ibu hamil. Ibu hamil juga kalau berdiri lama nggak kuat ya. Selanjutnya ada gambar ibu membawa anak kecil. Kalau ibunya berdiri lama kuat ya karena ibunya sehat. Sedangkan anak kecilnya kira-kira kuat nggak kalau berdiri lama? Enggak ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada gambar nenek dan kakek. Nenek dan kakek mendapatkan tempat duduk, prioritas tempat duduk di bus atau kereta karena nenek dan kakek ini sudah tua ya teman-teman ya, sudah sepuh. Jadi lebih baik kita memberikan atau prioritas memberikan tempat duduk kepada kakek dan nenek yang lebih membutuhkan, kepada ibu dan anak, kepada orang hamil, dan kepada yang mengalami kesakitan ya teman-teman ya. Nah, Ustazah penjelasannya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh mempraktekannya salah satu dari buku ini dan tetap menyaksikan video Ustazah sampai selesai ya, karena kegiatan teman-teman ada di video Ustazah selanjutnya. Semangat mengerjakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Maaf ya. Oke.